Pada Bapak dan Ibu peserta webinar Pusat Kajian Eksperimen Bidang Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbana Surabaya pada seri kelima pagi hari ini. Sebelum acara kita mulai, saya harapkan kepada Bapak dan Ibu peserta, demi kelancaran acara, kami memohon untuk menonaktifkan atau mute suara atau mic Bapak dan Ibu pada Zoom masing-masing, karena acara akan segera kita mulai. Karena jam sudah menunjukkan pukul 9:10, kita mulai saja acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pengurus Pusat Kajian Eksperimen Bidang Ekonomi STA Perbana Surabaya. Yang terhormat narasumber pada webinar pagi hari ini, Ibu Lufi Wana Mursita, SE MSc. Serta yang saya hormati juga Bapak Ibu peserta webinar Pusat Kajian Eksperimen Bidang Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbana Surabaya di seri kelima pada pagi hari ini. Marilah kita memanjatkan puji syukur karena berkat rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul bersama-sama untuk menimba ilmu dari narasumber pada pagi hari ini yang sangat luar biasa, walaupun pada kesempatan ini harus dilaksanakan dengan secara online, gitu ya. Saya berharap semoga Bapak dan Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sekedar informasi kepada Bapak dan Ibu, acara pada pagi hari ini merupakan seri kelima dari serangkaian webinar yang telah diselenggarakan oleh Pusat Kajian Eksperimen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbana Surabaya, dan pada kesempatan kali ini mengambil topik yaitu terkait dengan real effort tax experiment. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah pemaparan materi oleh narasumber dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, yang keempat adalah penutup. Memasuki agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu peserta webinar, saya harapkan mic tetap dalam keadaan nonaktif atau mute.
Oke, selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber, yaitu Ibu Lufi Wana Mursita. Berikut dari CV dari Ibu Lufi Wana, yaitu beliau merupakan dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbana Surabaya. Beliau merupakan lulusan sarjana akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbana Surabaya dan melanjutkan pendidikan di Magister Sains Akuntansi di Universitas Gadjah Mada. Prestasi yang beliau dapatkan sangatlah banyak. Salah satunya adalah menjadi lulusan terbaik dari ujian CA IAI pada tahun 2019. Pada kesempatan kali ini, topik materi yang disampaikan oleh Bu Lufi, seperti yang saya sudah jelaskan pada sebelumnya, yaitu Real Effort Tax Experiment. Nah, untuk lebih jelasnya terkait topik ini, kami persilakan kepada Ibu Lufi Wana Mursita untuk dapat memaparkan materi terkait topik tersebut. Sekedar informasi kepada Bapak dan Ibu peserta, untuk pertanyaan Bapak Ibu bisa langsung nanti sampaikan pada kolom chat Zoom gitu ya, dengan menyebutkan nama dan pertanyaannya apa. Tanpa buang waktu, atas waktu dan tempatnya, kami persilakan kepada Bu Lufi untuk bisa memaparkan materinya pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak Kade atas pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga Bapak Ibu semuanya dimanapun berada sedang dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat untuk menebar manfaat bagi sesama. Pertama yang saya hormati ini ada Ibu Luciana, senior kami dalam hal penelitian di ST Perbana Surabaya, dan juga ada Bapak Kadek Pranita sebagai rekan kami dan juga moderator yang hari ini bertugas, dan Bu Nurul juga yang telah bertugas pada hari ini dari Pusat Kajian Eksperimen, dan di sini juga ada Bapak Ibu peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih sekali karena Bapak Ibu telah menyediakan waktu untuk bergabung dalam webinar seri kelima ini. Ini adalah seri lanjutan dari beberapa seri yang kami adakan sebelumnya, dan antara satu dengan yang lainnya saling terkait begitu Bapak Ibu, dan harapannya bisa memberikan gambaran tentang kalau ingin meneliti terkait dengan metode eksperimen, menggunakan metode eksperimen di bidang bisnis dan ekonomi, maka seperti apa begitu. Kemudian saya akan langsung ke materi pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu mohon izin saya akan share untuk materinya. Baik, sesuai dengan judul materi pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu, spesifik pada hari ini akan membahas tentang penelitian eksperimen di bidang ekonomi dan bisnis yang menggunakan metode real effort task. Kalau kita artikan secara harfiah ke bahasa Indonesia, maka nanti kita akan langsung mengarah pada artinya sendiri Bapak Ibu, yaitu eksperimen yang menggunakan basis tugas upaya nyata. Sehingga dalam hal ini real effort adalah kata kunci utama yang nantinya akan banyak menjadi dasar dalam contoh-contoh yang akan saya paparkan. Gitu. Baik Bapak Ibu, jadi untuk yang pertama sebelum lebih lanjut pada real effort, ada istilah lain dari bentuk eksperimen yang banyak digunakan dalam penelitian ekonomi dan bisnis, yaitu disebut dengan chosen effort. Nah dalam hal ini untuk lebih memahami apa perbedaan dari apa yang dimaksud dengan real effort, maka saya memasukkan beberapa informasi tentang chosen effort terlebih dahulu sehingga nanti kita dapat mengkomparasikan antara keduanya. Barangkali dari Bapak Ibu di sini sudah ada yang pernah menjalankan eksperimen di bidang perilakuan secara umum, atau mungkin ada juga yang bidangnya kebetulan sama dengan saya dan rekan-rekan dari Pusat Kajian Ekonomi, yaitu akuntansi. Barangkali demikian. Sehingga mungkin tanpa sadar Bapak Ibu sebenarnya sudah melakukan salah satu antara dua metodologi dalam eksperimen ini. Entah itu yang chosen effort atau yang real effort. Untuk sebelum masuk ke dalam pengertiannya dari masing-masing ini, saya akan memberikan contoh Bapak Ibu sebagai gambaran.
Untuk real effort eksperimen ini, contohnya adalah ketika penelitian itu ingin mengukur tentang seberapa baik kinerja dari seorang karyawan atau seorang profesional gitu. Maka yang dipertanyakan kepada partisipan dalam eksperimen itu adalah berupa skala atau pilihan besaran untuk seberapa besar yang namanya effort yang dia kerahkan dalam pekerjaan itu. Dalam arti ketika eksperimen itu berlangsung, diberikan sebuah gambaran atau skenario tentang situasi yang mendasari treatment di dalam eksperimen tersebut sebagai variabel independennya. Dan setelah ada treatment itu, maka kita ingin mengukur rencana effortnya yang bersangkutan, yaitu dalam hal ini partisipan penelitiannya. Maka dalam hal ini merupakan chosen effort experiment. Jadi chosen effort experiment lebih menggunakan pilihan-pilihan besaran secara tertulis yang kemudian dipilih oleh partisipan kira-kira kalau ada treatment seperti ini, dia akan memberikan upaya kerja sebesar apa. Tapi tidak secara langsung dia praktikkan ukuran pekerjaannya sebesar yang tertulis dan dia pilih tadi. Sebaliknya, ini ada contohnya Bapak Ibu. Jadi ketika ada pertanyaan, seberapa besarkah upaya yang akan diberikan atau effort yang akan diberikan dalam suatu pekerjaan. Misalnya kita bertanya kepada seorang karyawan produksi yang di dalamnya ini, di dalam kantornya atau tempat dia bekerja itu, lingkungan untuk kepemimpinannya dari atasan itu sangat baik dibandingkan dengan ketika atasan ini menunjukkan kepemimpinan yang kurang sehat. Maka kira-kira level pekerjaan, level upaya yang akan dia kerahkan untuk pekerjaannya ini seberapa besar. Nah, dalam hal ini partisipan akan menjawab dalam hal angka seperti ini. Jadi misalnya 0,1 besaran dari effortnya atau 0,2 sampai dengan 1,0. Namun di sisi lain ketika kita menggunakan metode ini, maka cost atau pengorbanan atau sacrifice yang diberikan oleh si karyawan untuk meraih tingkat upaya itu bisa juga diukur. Jadi misalnya tadi untuk melakukan pekerjaan berupa pencapaian target penjualan seperti itu. Kemudian dari target penjualan itu kira-kira cost sebesar apa yang dipakai untuk mencapainya. Untuk penjualan 10, dibutuhkan cost untuk mencapai penjualan 10 itu berapa banyak. Nah, ini bisa diukur dari dua sisi untuk chosen effort ini. Jadi upayanya sebesar apa, kemudian cost atau biaya untuk mengerjakan upaya itu pun juga terukur. Di sisi lain, ketika kita bicara tentang real effort, Bapak Ibu, maka sesuai dengan istilahnya sendiri yang artinya upaya nyata atau upaya aktual, ketika tadi kita bertanya tentang karyawan produksi akan bekerja seberapa keras untuk perusahaan tempat dia bekerja ketika kepemimpinannya baik atau tidak baik, maka di situ kita meminta mereka untuk betul-betul mengerjakan tugas yang kita minta untuk mereka kerjakan. Pertanyaannya adalah apakah kemudian tugas yang diberikan atau diminta untuk mengerjakan si para karyawan ini merupakan tugas yang betul seperti di lapangan persis begitu ya. Tidak selalu Bapak Ibu, jadi ada alternatif-alternatif untuk pemberian kesempatan dalam memberikan pekerjaan. Contohnya adalah melakukan perkalian, games perkalian, tapi harus ada constraint waktu misalnya. Nah, dalam hal ini bentuk-bentuk tugas meskipun tidak 100% sama dengan yang nyata pada di lapangan begitu, tapi tugas tersebut paling tidak memberikan kesempatan mereka untuk menunjukkan effort aktualnya mereka. Misalnya tadi untuk games perkalian ini yang paling sederhana ya Bapak Ibu ya. Kalau perkaliannya hanya 4 kali 6 mungkin kita cepat mengerjakannya, tapi kalau perkaliannya ini 2 digit seperti itu. Tapi ada constraint waktunya, maka kita bisa mengukur sebenarnya seberapa cepat dia bekerja, seberapa produktif dia menghasilkan sesuatu. Dan itu benar-benar mereka alami dan kita mengukur berdasarkan
hasil kerja nyata mereka. Sehingga dalam hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan chosen effort dan juga real effort eksperimen adalah untuk chosen atau stated effort terlebih dahulu, tidak ada upaya aktual yang bisa diukur. Artinya, pengukuran yang kita pakai untuk variabel dalam penelitian kita didasarkan pada pemilihan secara diskresioner atau sesuai dengan kehendak dari si partisipan dengan setelah melihat bagaimana situasi treatment yang kita berikan kepada partisipan itu. Jadi contohnya ini banyak saya melihat di beberapa penelitian dan juga mungkin Bapak Ibu sendiri pernah melakukan. Jadi ketika ada situasi di dalam suatu perusahaan, kemudian situasi itu diceritakan secara naratif atau visual di dalam instrumen penelitiannya. Kemudian dari situ diberikan pertanyaan, seberapa besarkah Anda akan mengerahkan upaya untuk pekerjaan ini jika situasinya seperti tadi? Dan di situ kita memberikan skala, contohnya 1 sampai dengan 10, semakin ke 10 berarti semakin besar upayanya. Semakin ke 1, semakin kecil upayanya. Ini yang dimaksud dengan chosen atau stated effort. Sementara itu, untuk yang real effort, Bapak Ibu, ada beberapa fitur yang kita bisa tandai. Yang pertama adalah tadi, betul-betul si partisipan ini merasakan effortnya untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Pekerjaannya ini atau upayanya ini bisa melibatkan fisik, contohnya adalah dengan melihat secara visual atau pencarian secara visual atas gambar misalkan. Nanti saya akan memberikan contoh penggambarannya ya setelah ini Bapak Ibu. Kemudian contohnya lagi adalah kalau mengerjakan teka-teki atau puzzles, baik berupa verbal maupun dalam bentuk gambar. Kemudian yang melibatkan ingatan atau memori, yang melibatkan tantangan fisik, misalkan kalau dalam hal ini Bapak Ibu mengerjakan eksperimennya ini kaitannya dengan situasi fisik, misalkan olahraga atau lain sebagainya, bagaimana dampaknya terhadap pekerjaannya, seperti itu, maka masuk ke physical challenge kategori ini. Kemudian ada tugas-tugas yang sifatnya repetitif, misalkan tugasnya tadi yang terkait dengan hitungan atau mungkin ada games tertentu. Nah, itu kemudian diulang untuk tugasnya tidak hanya sekali tapi beberapa kali dan kita ingin mengetahui konsistensi dari effortnya. Decoding ini seperti kalau misalnya membaca kode dan mengartikan atau yang kaitannya dengan kognitif. Ini ada macam-macam Bapak Ibu. Atau jika Bapak Ibu untuk penelitiannya ini kaitannya adalah dengan creativity. Ini saya rasa sedang cukup populer untuk penelitian di bidang kreativitas ini yang kaitannya dengan aspek-aspek psikologis di dalam bisnis dan ekonomi. Menurut saya ini sedang cukup banyak dikerjakan juga karena masih belum banyak yang mengerjakan saat ini. Ini juga bisa kalau menggunakan real effort, karena kalau kreativitas tanpa ada real effort itu tidak mungkin kita bisa mengukur. Sehingga kalau Bapak Ibu mungkin di seri sebelumnya sempat menyinggung tentang eye tracking, saya pernah membaca ada penelitian kreativitas yang real effort-nya diukurnya adalah dengan melihat bagaimana track dari pandangannya dia ketika mengerjakan suatu tugas di layar komputer. Baik, dan fitur berikutnya adalah ketika membandingkan dari segi pengukuran, Bapak Ibu, dari segi pengukuran atau berapa kali kita mengukur variabel di dalam eksperimen yang menggunakan stated dan juga real effort, kalau itu adalah chosen atau stated effort, kita tidak mungkin memberikan pertanyaan kepada partisipan secara berulang. Misalnya tadi, berapa jumlah pekerjaan yang ingin Anda lakukan kalau atasan Anda galak atau atasan Anda ramah. Ketika kita sudah mengukur dalam sekali waktu, dia sudah memilih antara skala 1 sampai dengan 10, maka meskipun kita berikan situasi selanjutnya atau situasi lanjutan dari cerita yang di skenario pertama tadi, kita tidak mungkin untuk mengukur lagi hal yang sama. Karena efek biasnya akan sangat besar. Bias yang dimaksud artinya adalah bias repetisi. Tadi sudah memilih segini, jangan-jangan saya harus memilihnya konsisten seperti yang tadi. Kita bisa membayangkan seberapa biasnya hal itu ketika dilakukan.
Sementara ketika kita berbicara tentang real effort, Bapak Ibu, adanya pengukuran secara dinamis ini sangat memungkinkan. Karena ketika pekerjaan pertama kita sudah tahu, oh ternyata dia berhasil untuk memecahkan puzzle sebanyak 10 puzzle misalnya, dalam waktu 5 menit. Maka pada trial kedua atau percobaan kedua dia mengerjakan selama 5 menit juga, itu kira-kira justru naik atau justru turun. Itu kita bisa ukur secara langsung, tanpa menanyai seperti pertanyaan tertulis tadi. Sehingga kalau Bapak Ibu ini penelitiannya ingin melihat bagaimana ukuran motivasi misalkan, kemudian ukuran konsistensi kerja, maka untuk dynamic process ini bisa difasilitasi dengan real effort experiment design. Fitur lainnya juga mirip-mirip dengan tadi yang dynamic process, kita bisa mengharapkan adanya jawaban yang berbeda atau nilai dari variabel yang berbeda Bapak Ibu antara 1 kali waktu pengerjaan atau 1 kali effort dengan effort berikutnya di dalam real effort experiment. Kemudian yang terakhir fiturnya dari Chosen maupun yang real effort experiment ini adalah dari segi keberencanaan tindakan. Karena tadi untuk yang stated atau yang chosen effort kita hanya menanyai, artinya dia belum betul-betul melakukan. Dan dalam hal ini kalau kita melihat level dari perilaku di dalam ilmu keperilakuan sendiri, maka tahapnya masih di intensi atau niat. Belum sampai ke actual behavior. Sementara kalau real effort ini sudah naik level sampai ke actual behavior. Kalau di keperilakuan ini adalah level tertinggi, dan ketika kita bisa membuktikan dari actual behavior mereka memiliki nilai seberapa untuk si kinerja suatu hal itu tadi, maka ini akan meningkatkan kepercayaan, tingkat kepercayaan dari penelitian yang sedang kita lakukan. Tapi dalam hal ini saya tidak ingin untuk memberikan superioritas di antara salah satu dari real effort dan chosen effort eksperimen, Bapak Ibu. Karena dalam hal ini saya sebenarnya ingin meng-highlight perbedaan antara keduanya, dan kira-kira kapan Bapak Ibu akan tepat untuk memilih real effort eksperimen sebagai desain metode dalam eksperimen itu sendiri. Ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Desain tugas yang dipakai untuk real effort eksperimen, sekali lagi tidak harus seperti misalkan ini yang kita teliti menggambarkan orang yang bekerja secara profesional di bidang tertentu. Tapi kalau kita meminta orang tersebut untuk bekerja secara langsung, itu sangat kecil kemungkinannya untuk bisa kita lanjutkan penelitiannya. Sehingga kita bisa menggantikan tugas-tugas yang dimaksud dalam penelitian kita ini dengan tugas yang relevan. Terutama kalau kita ingin mengukur tentang tingkat kinerja, Bapak Ibu, misalnya pengaruh insentif, insentifnya bentuknya kelompok atau bentuknya individual, atau kategori lain misalkan skemanya pakai penalti atau pakai skema bonus terhadap kinerja, maka kita minta mereka untuk bekerja setelah kita memberikan situasi tentang pekerjaan tersebut akan dibayarkan dengan insentif apa. Pertama ini adalah dari sejumlah penelitian banyak yang menggunakan labirin, Bapak Ibu. Jadi game labirin itu misalnya dari segi waktu dia bisa sudah mencapai tujuannya atau belum. Atau dia bisa menghasilkan berapa rute. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai bentuk tugas. Tugas lainnya misalkan pakai anagram. Ini saya sendiri sudah pernah melakukan ketika mengerjakan tesis. Karena kebetulan menggunakan eksperimen juga, dan anagram yang saya pakai waktu itu tidak hanya seperti yang tercantum di sini, tapi ada satu kata panjang berhuruf panjang untuk isinya. Kemudian saya minta untuk para partisipan ini membentuk kata baru berdasarkan jumlah huruf ataupun elemen-elemen huruf yang ada di dalam kata itu tadi. Kemudian contoh lain adalah penjumlahan dengan 2 digit angka. Ini saya rasa kalau seperti saya sendiri pun sekarang sudah mulai sulit untuk melakukan perhitungan seperti ini. Beda dengan dulu waktu masih SD, SMP, mungkin malah cepat sekali kalau menghitung seperti ini. Sehingga kalau kita pakai untuk melakukan pengukuran kinerja pun ini juga sekarang masih bisa.
Mungkin nanti dari Bapak Ibu akan muncul pertanyaan ya terkait ini. Ada aspek apa sih yang kira-kira menjadi kelemahan kalau misalkan kita pakai suatu desain tugas tertentu dalam penelitian. Contoh lain, kita bisa menggunakan penugasan memecahkan CAPTCHA. Kalau biasanya Bapak Ibu berinternet, ada pertanyaan verifikasi robotik gitu ya, apakah robot atau bukan dengan pertanyaan CAPTCHA ini, dan ini merupakan salah satu game sebenarnya Bapak Ibu yang bisa dimanfaatkan untuk salah satu tugas dalam eksperimen juga. Bahkan ada yang di suatu penelitian itu dia berusaha untuk cracking walnuts gitu ya. Jadi ketika eksperimen itu mereka ditugaskan untuk memecahkan walnuts, dan berapa banyak walnuts yang dia berhasil pecahkan itu juga merupakan salah satu tugasnya. Nah, ya kemudian mungkin Bapak Ibu akan berpikir kaitannya apa ini dengan ekonomi begitu ya Bapak Ibu. Tapi sekali lagi kalau untuk eksperimen sendiri kita pasti men-setting suatu tugas itu adalah seperti yang ada di lapangan begitu. Dan karena adanya keterbatasan untuk melakukan persis dengan yang di lapangan tadi, adanya tugas-tugas pengganti seperti yang saya tunjukkan ini adalah setidaknya dia bisa mengukur pertama kecepatan, kemudian yang kedua ketepatan, dan yang ketiga adalah dari segi competitiveness dari partisipan dalam bekerja. Terlepas dari sudah bisakah sebelumnya dia dalam hal ini, misalkan dia terbiasa menggunakan game labirin atau maze game, dan lain sebagainya. Terlepas dari itu, dan tentunya ada alternatif kontrol untuk menghilangkan efek-efek seperti itu. Baik, sehingga dalam hal ini, alasannya kita menggunakan real effort dan Gaussian effort akan saya bahas dengan memperkenalkan kelemahan dan kelebihan dari masing-masing desain atau metodologi untuk eksperimen ini. Pertama, untuk yang chosen atau stated effort, tentunya di sini ada kepastian untuk bisa mengukur tentang berapa pengorbanan yang dilakukan atau cost dari upaya itu. Seperti yang saya perkenalkan tadi ketika memberikan gambaran atau contoh di awal ketika membedakan antara stated dan real effort. Kemudian, kekurangan dari chosen effort sendiri adalah dia mengimplikasikan pemilihan angka yang sebenarnya tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Bisa jadi seseorang yang kita tanya, berapa kamu akan bekerja atau memberikan upaya ketika pimpinan Anda baik, memberikan support, dia pasti akan menjawabnya lebih idealis. Contohnya, saya akan mengerjakan 10 dari 10 skala. Tapi sebenarnya ketika kita buktikan atau meminta mereka membuktikan dalam tindakan nyata, belum tentu satu, dia mau untuk mengerjakan 10 dari 10 pekerjaan. Yang kedua, belum tentu dia mampu mengerjakan 10 dari 10. Sehingga ini lebih seperti ada demand effect-nya, kekurangannya dari chosen effort ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu demand effect. Jadi demand effect itu adalah efek dari partisipan ketika merespon suatu pertanyaan itu ingin memenuhi ekspektasi dari yang menanyai. Jadi misalnya saya bertanya ke orang lain atau teman saya ini baik nggak Bapak Ibu? Atau saya ini baik nggak teman saya? Terus dia pasti akan menjawabnya, ya baiklah, sesuai dengan ekspektasi dari saya. Jadi ada demand effect-nya ketika kita menggunakan chosen effort. Dan juga dampaknya lagi adalah menjadi perlu kehati-hatian ketika kita ingin menginterpretasikan tingkat dari perilaku yang dihasilkan di dalam stated effort atau chosen effort ini, karena tadi tidak actual. Tapi tentunya di sini Bapak Ibu, ketika kita menggunakan yang namanya chosen effort itu, kelebihannya seperti yang tadi saya sampaikan, selain cost of effort-nya kita bisa ukur, juga kita bisa mengetahui setidaknya pada level intensi ketika variabel itu memang sulit untuk kita ketahui actual behavior-nya. Contohnya adalah kalau kita mau mengukur tentang tingkat retaliation atau keinginan untuk membalas dendam
dendam gitu. Apakah orang kita akan minta untuk balas dendam secara langsung? Kan itu tidak mungkin begitu. Pasti akan banyak destruktifnya dari penelitian ini. Sehingga agar penelitian ini tetap mencapai tujuannya tanpa ada efek destruktifnya, misalkan orang ini kita ukur seberapa banyak dia balas dendam sama atasannya yang galak gitu ya, cuek dan lain sebagainya. Kadang-kadang itu lebih malah jadinya drama gitu ya. Jadi lebih baik ketika kita mengukur variabel-variabel yang memang tidak mungkin kita wujudkan dalam actual behavior, maka stated effort ini akan lebih cocok. Karena kita bisa menanyakan, kalau atasan Anda galak seperti ini, seberapa banyak Anda ingin membalas dendam atau melakukan tindakan-tindakan yang kontra dengan keinginannya atasan. Dari 1 sampai 10 dia bisa memilih. Begitu Bapak Ibu. Di sisi lain, untuk real effort ini, Bapak Ibu, kelebihannya adalah dia akan lebih dekat dengan situasi psikologi dari partisipannya. Jadi ketika dia memang diberikan perlakuan insentif, misalkan ya, insentifnya ini di real effort tentunya kita memberikannya juga secara aktual. Misalnya kita memberikan 10.000 untuk setiap keberhasilan mengerjakan puzzle, misalkan. Maka ketika insentif ini sudah diperkenalkan sejak awal, kita bisa tahu seberapa motivasinya dia untuk mencapai 10.000 per puzzle. Hanya mengerjakan puzzle dapat 10.000, dan kalau dia mengerjakan lebih banyak dikali lipatkan. Sehingga kita dari sisi motivasi bisa terlibat di dalam proses eksperimen itu. Kemudian motivasi ini juga bisa kita ukurnya dengan atau kita lihat dengan konsistensi ketika dia mengerjakan puzzle itu lebih dari 1 kali. Misalkan ada 3 kali babak atau 3 periode pengukuran yang kita lakukan dalam eksperimen kita. Sehingga dalam hal itu, pertama kita ukur berapa banyak dia menghasilkan puzzle yang terselesaikan. Kedua, berapa banyak. Ketiga, berapa banyak. Nah, ini trennya turun atau justru naik. Tapi kelemahannya, kita tidak bisa mengukur pengorbanan yang dia lakukan untuk mengerjakan tugas itu, Bapak Ibu. Karena tadi misalkan puzzle dikerjakan, itu kita tidak bisa melihat seberapa banyak energi yang dia keluarkan, misalnya energi kalori yang dia habiskan untuk mengerjakan itu. Gitu. Itu sebenarnya merupakan cost. Tapi kalau di chosen effort, dia bisa melakukan pengukuran itu dengan cara memperkirakan saya berapa banyak melakukan effort ya untuk itu gitu ya. Karena tadi kita punya constraint waktu yang kita kontrol kalau di real effort ya Bapak Ibu ya. Kemudian kelemahan lagi yang lainnya adalah ada faktor pengganggu yang potensial, yaitu dari segi skill dan kemampuan si partisipan sendiri. Seperti yang saya singgung tadi di awal, misalnya si partisipan ini ternyata sudah terbiasa dengan game tertentu yang kita pakai dalam proses eksperimen. Nah, dalam hal ini, kebiasaan dia dalam mengerjakan itu bisa menjadi confounding factors. Tapi tentunya di dalam eksperimen sendiri, ketika kita sudah mendesain dengan baik eksperimen kita, adanya confounding effect ini bisa kita cek terlebih dahulu, memang betul ada tidaknya. Jadi dengan cara kita melakukan pengujian tambahan sebelum uji utama, apakah memang dari segi kemampuan itu sendiri mengganggu atau tidak dari eksperimennya. Kira-kira kapan kita akan tepat untuk menggunakan stated dan real effort eksperimen? Tadi banyak sekali dan beberapa kali sudah saya singgung Bapak Ibu. Untuk yang stated atau chosen effort itu adalah lebih cocok ketika penelitian kita ini ingin menguji atau meneliti tentang suatu effort yang dia jangkanya pendek dan perlu keputusan yang cepat. Jadi misalnya keputusan tentang investasi, begitu Bapak Ibu ya. Kita tidak mungkin atau kurang mungkin ya, bukan tidak sama sekali tidak mungkin ya. Tapi investasi misalkan kita minta untuk dia menyatakan dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk skala, kira-kira keinginan dia untuk investasi dalam suatu proyek berdasarkan situasi yang kita berikan ini seberapa besar.
Karena kalau kita wujudkan dalam effort yang nyata, tentunya ini butuh waktu yang cukup lama gitu ya. Karena kita harus simulasi dan tentunya ini membutuhkan support yang lebih banyak untuk medianya gitu. Sementara kalau untuk real effort sendiri, cocoknya adalah ketika untuk effortnya ini sistemnya sustain atau berkelanjutan. Jadi ada 2, 3, beberapa kali pengukuran dan memang ini bisa diwujudkan secara nyata untuk tugasnya ini. Kemudian untuk yang kedua adalah terutama untuk penelitian yang kaitannya dengan social comparison, kemudian yang tujuannya untuk tes atau menguji teori, ini bagus juga kalau menggunakan stated atau chosen. Artinya telah terwakilkan dengan adanya stated atau chosen design di dalam eksperimen itu. Karena tadi jawaban dari peserta meskipun memang ada sisi kelemahannya tadi ya, ada beberapa kelemahan dan misalnya tadi ada ancaman atas adanya efek atau bias tertentu, tapi paling tidak dari skor yang dihasilkan itu kita bisa melakukan pengujian dan pengujiannya ini sudah mewakili variabel-variabel yang sedang diteliti. Berikutnya untuk real effort eksperimen ini juga cocoknya adalah kalau misalnya kita ingin meneliti suatu tindakan yang akan didasarkan pada emosi atau psychological feel. Misalnya tadi efek motivasi, kemudian efek-efek psikologis seperti self-efficacy-nya dia, setelah ada tugas-tugas tertentu yang dia kerjakan, maka dalam hal ini bagus untuk real effort. Berarti kalau untuk stated effort tadi akan lebih baik ketika dia menggunakan tugas yang sifatnya membutuhkan pemikiran teoritis atau pemikiran yang sifatnya berbasis dasar-dasar keilmuan, misalkan akuntansi, contohnya tadi investasi, Bapak Ibu, seperti itu akan lebih cocok. Kemudian periods of work-nya untuk yang real effort lebih ke yang beberapa kali atau multi period. Ini adalah perbandingan untuk keduanya agar Bapak Ibu kira-kira dapat memperkirakan desain atau pertanyaan penelitian yang sudah dibuat ini cocoknya pakai yang penugasan bentuk mana. Berikutnya untuk partisipannya, ini sama dengan penelitian secara umum, bisa mahasiswa, bisa siswa bergantung dengan tujuan dari penelitian itu sendiri, dan bisa juga melibatkan profesional atau praktisi, yang dalam hal ini kita bisa memastikan bahwa untuk penugasan ini memang bisa kita ukur secara aktual. Jadi saya pernah berdiskusi dengan seseorang yang sedang studi S3, begitu, beliau melakukan penelitian, dan penelitiannya ini beliau bekerja sama dengan suatu perusahaan, dan dia langsung melibatkan si partisipannya ini dari karyawan perusahaan, dan untuk insentifnya diberikan secara langsam atau gabungan untuk seluruh karyawan itu. Kalau dari segi cost-nya tentu saja kita membayangkan cost-nya pasti besar begitu ya Bapak Ibu. Ini hanya gambaran. Jadi tujuan dari penelitiannya ini adalah dia ingin meneliti tentang pengaruh dari sistem delegasi. Nah, dari sistem delegasi ini mungkin akan sulit ya Bapak Ibu kalau kita melakukannya adalah dengan mahasiswa begitu ya. Kecuali kalau memang konteksnya di organisasi mahasiswa atau yang lainnya. Tapi ketika profesional, maka itu akan lebih tepat, sehingga dia bekerja sama dengan suatu perusahaan, ada pengaruh insentifnya juga yang diinjus ke dalam eksperimen itu, dan secara langsung dia melihat bagaimana actual behavior dari karyawan setelah diberikan insentif, dan wewenang-wewenang untuk delegasi di dalam perusahaan itu. Tapi sekali lagi, apakah mahasiswa, apakah profesional, ini seperti penelitian eksperimen secara umum bergantung dengan pertanyaan penelitiannya itu sendiri, atau tujuan penelitiannya ini ingin seperti apa. Sehingga tidak bisa dipastikan mahasiswa aja atau profesional aja secara diskresioner, tapi berdasarkan pertimbangan yang matang. Untuk tempatnya, ini sama dengan penelitian secara umum, tergantung tugasnya Bapak Ibu ya. Jadi apakah tugasnya tadi untuk yang real effort tadi dilakukan dengan basis komputer, misalnya kita menggunakan aplikasi atau website yang memang bisa digunakan untuk melakukan tugas tadi, misalkan puzzle atau
puzzle-nya online atau misalnya enagramnya online dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan laboratorium komputer. Atau juga kalau tadi tugasnya masih bisa paper based atau menggunakan game fisik, misalkan puzzle-nya ini dalam bentuk fisik, betul-betul puzzle, dibawa ke kelas bisa. Atau kalau tadi yang dijadikan sebagai partisipannya adalah karyawan atau staf di dalam perusahaan, maka bisa menggunakan kantor atau langsung ke lapangan untuk eksperimennya. Jika kemudian pertanyaan yang muncul adalah kalau sekarang pandemi, kemudian orang-orang berada di tempat masing-masing, itu kan berarti basisnya komputer, Bapak Ibu. Jadi masuk ke online atau komputer eksperimen. Jadi pembahasan hari ini terlepas dari medianya Bapak Ibu, tapi lebih fokusnya adalah bentuk tugasnya seperti apa. Kalau ada pertanyaan tentang bagaimana untuk teknisnya, ini ada beberapa pengalaman yang saya lakukan sendiri secara pribadi, yaitu ini yang untuk tesis saya terlebih dulu, sekarang masih dalam proses untuk revisi di suatu jurnal, jadi belum bisa saya share untuk artikelnya. Untuk penelitian ini menggunakan anagram untuk tugasnya. Jadi mahasiswa saya minta untuk berperan sebagai seorang karyawan produksi dan yang diproduksi adalah kunci jawaban untuk anagram yang dipakai untuk suatu buku anagram. Dalam hal ini tujuan penelitian saya adalah menguji pengaruh dari adanya bias centrality. Bias centrality itu adalah bias yang cenderung kalau menilai pekerjaan orang itu lebih ke angka yang rata-rata. Jadi misalnya kalau di kuliah itu ada nilai A, B, C gitu ya, kita cenderung ngasihnya itu ke B atau ke C-nya, gitu yang rata-ratanya. Tapi kalau kebalikannya, centrality bias itu kebalikannya adalah bias leniency atau kelonggaran dalam menilai. Jadi kalau ngasih A, amin aja gitu ya, mungkin pernah kita temui kasus-kasus seperti itu. Atau kalau kita menghitung, memberikan rating kepada Bapak Gojek atau Bapak di Grab gitu ya, mungkin kita ngasihnya udah 5 aja gitu. Itu contohnya adalah leniency bias Bapak Ibu. Kemudian pengalaman lainnya adalah ini ketika saya membantu rekan saya waktu dulu masih studi S2, ini menggunakan puzzle. Jadi betul-betul puzzle ini yang bergambar seperti itu secara fisik diberikan kepada partisipan. Ini gambarnya mungkin terlihat sedikit ya Bapak Ibu. Dan diukur dalam jatah waktu tertentu, kira-kira mereka selesai berapa puzzle. Yaitu yang kita nilai. Waktu itu yang diteliti adalah pengaruh dari tipe-tipe kompetisi, kompensasi di dalam kompetisi. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ada competition horizon, jadi ada yang turnamen, sprint, dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa tipe, kalau tidak salah ada 3. Bagaimana pengaruhnya terhadap working performance. Kemudian yang secara komputer base, saya pernah melakukan ini ketika bersama dosen pembimbing saya dan satu rekan saya, ini penelitiannya sudah terpublikasi, barangkali Bapak Ibu nanti ingin mensitasi, ini terkait dengan korupsi Bapak Ibu. Jadi yang diteliti adalah efek mediasi dari overcompensation of rationalisasi. Itu adalah terlalu banyak melakukan rasionalisasi atas tindakan terhadap eskalasi korupsi. Jadi korupsi yang berkelanjutan. Ini baru saja publish beberapa waktu lalu sekitar awal Desember. Barangkali Bapak Ibu ingin mengetahui gambaran dari eksperimennya bisa merujuk ke penelitian ini. Jadi waktu itu tugasnya sangat sederhana Bapak Ibu, tidak puzzle, tidak anagram, tapi mereka diminta untuk mengerjakan suatu pekerjaan berupa menyusun kebab secara computer based. Jadi kebab ini misalkan request-nya adalah kebab daging, maka nanti yang diisikan dia daging dan ditambahi dengan saus apa, misalkan seperti itu. Nampaknya seperti sepele sekali, tapi dari segi produktivitas kita sudah bisa mengukur, dan ternyata memang dari kecurangan sendiri ada ketika mengerjakan itu. Berikutnya adalah pengalaman saya ini untuk yang penelitian terkait knowledge sharing, spesifiknya adalah
kemauan untuk menyembunyikan ilmu. Kalau biasanya knowledge sharing, nah ini namanya adalah counterproductive knowledge behavior atau perilaku untuk menyembunyikan ilmu, meskipun sebenarnya orang atau partner pekerjaan kita ini sudah sempat meminta langsung ke kita, tapi yang kita kasih malah justru ilmu yang salah misalkan, atau ilmu yang memang tidak sama sekali memberikan ilmu. Ini juga penelitian yang sudah terbit. Barangkali nanti ingin melihat bagaimana bentuk penugasannya, Bapak Ibu bisa merefer ke penelitian ini. Kesimpulannya adalah yang pertama, kalau kita ingin menggunakan real effort, ini akan lebih cocok ketika memang yang kita ingin ukur adalah actual behavior dan ingin memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi atas hasil penelitian, karena basisnya adalah actual situations. Dan juga kalau yang kita ukur ini adalah dari segi yang melibatkan konsistensi atau eskalasi komitmen misalkan ya, maka kita bisa menggunakan real effort karena bisa mengukur periode pengukuran yang lebih panjang. Berikutnya yang saya simpulkan lagi adalah bahwa metodologi yang digunakan untuk desain eksperimen, yaitu bisa chosen atau bisa dalam bentuk real effort tadi, tidak ada superioritas di antaranya Bapak Ibu, sehingga ini bergantung ke cocoknya yang mana untuk desain penelitian eksperimen yang Bapak Ibu sedang lakukan. Kemudian yang terakhir untuk kesimpulan dari saya adalah terlepas dari mau pakai yang mana Bapak Ibu untuk desainnya, apakah yang chosen atau yang real effort, sekali lagi yang namanya eksperimen itu butuh kontrol yang tinggi dalam prosesnya. Karena kita menguji validitas internal yang dalam arti faktor-faktor lain selain yang kita teliti itu kita berusaha singkirkan. Atau kita pastikan dia tidak menjadi confounding faktor atau faktor pengganggu di dalam eksperimen kita. Itu kesimpulan dari saya, dan yang saya sampaikan hari ini Bapak Ibu saya sumberkan dari beberapa referensi seperti yang saya tuliskan ini. Barangkali nanti Bapak Ibu ingin merujuk langsung ke sumbernya, dan sebenarnya masih banyak lagi sumbernya, tapi saya memilih beberapa saja yang langsung mendekati dengan keperluan untuk yang saya sampaikan hari ini. Dan jika Bapak Ibu ingin melihat lebih lanjut tentang seri-seri webinar kami yang sudah pernah dijalankan sebelumnya, dan juga ada beberapa penelitian saya yang mungkin ingin dicek, ini Bapak Ibu bisa mengecek di beberapa kanal yang saya cantumkan ini, bisa ResearchGate atau Google Scholar. Terima kasih. Barangkali itu Bapak Kadek, saya kembalikan ke Pak Kadek. Monggo Bapak. Terima kasih Bu Lufi atas pemaparan yang sangat luar biasa. Oke, para peserta yang kami banggakan, mungkin kita lanjutkan saja langsung ke sesi tanya jawab gitu ya Bu Lufi ya. Monggo silakan Bapak dan Ibu peserta jika ingin ada pertanyaan terkait pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh Bu Lufi, monggo silakan bisa melalui chat Zoom gitu ya. Ini sudah ada satu Bu Lufi, saya langsung bacakan saja Bu Lufi. Terima kasih penjabarannya Bu, izin bertanya. Saya Riyadi Aprayuda, Bapak Riyadi Aprayuda. Terkait real effort, selain dari penelitian terdahulu, bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa ukuran tersebut pas dengan variabel yang kita manipulasi? Misalnya, seberapa cepat seseorang dalam menyusun puzzle atau piring, kita realisasikan sebagai seberapa efektif kinerja mereka dalam kerja. Terima kasih. Gitu Bu Lufi. Terima kasih Pak Kadek dan juga Pak Riyadi. Wah, ini Pak Riyadi selalu ikut webinar kami. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diperoleh. Sama-sama Bu. Mudah-mudahan sehat ya Pak ya. Iya Bu. Oke Bapak. Ini terkait dengan real effort eksperimen. Kalau selain dari penelitian terdahulu yang memang dia sudah istilahnya settle gitu ya, sudah pernah diujikan. Tapi tentu saja kita sendiri perlu untuk mencoba terlebih dahulu Bapak, atau menguji coba instrumen yang akan kita pakai, karena di situ kita bisa menyesuaikan terlebih dahulu untuk instrumennya sesuai dengan konteks penelitian kita. Jadi sebenarnya untuk penelitian tertentu,
meskipun kita tidak ada penelitian sebelumnya yang sama persis, karena tentunya kita mencari novelty, ya, sehingga kita bisa sebenarnya kalau dengan penelitian terdahulu itu kita hanya mengadopsi untuk bentuk tugasnya. Misalkan tadi anagram pun saya ambil dari penelitian yang tidak persis dengan penelitian rujukan untuk variabel saya, begitu. Tapi secara kinerja itu bisa mewakili. Sehingga caranya untuk memastikan sebenarnya, misal kita budget waktu untuk pengerjaannya ini 3 menit, tapi ternyata 3 menit ini belum bisa mengerjakan apa-apa ini orang ketika direalisasi. Untuk meminimalisasi hal tersebut, maka kita perlu untuk ada pilot test tentunya, Bapak. Sebelum pilot test, kita lakukan FGD atau Focus Group Discussions dulu dengan tim kita dalam meneliti. Misalnya ada, kalau sudah bekerja, mungkin banyak ada beberapa dosen lain yang bisa diajak untuk bekerja sama, atau mungkin mahasiswa juga ada yang punya penelitian eksperimen, yang punya pengalaman maksud saya. Kita ajak untuk berdiskusi, kemudian setelah diskusi kita simulasikan di dalam focus group discussion terlebih dahulu. Baru kemudian kita bawa ke ranah pilot, dan di pilot itu kita bisa estimasikan apakah memang puzzle ini misalkan dalam 3 menit itu selesai satu, jangan-jangan sama sekali nggak terselesaikan gitu. Padahal yang kita ukur jumlah puzzle yang terselesaikan gitu, itu kan gawat banget gitu Bapak Ibu. Jadi kalau yang kita hitung memang puzzle utuh hasil kinerja mereka, kita estimasi 3 menit sudah ada paling tidak 3 atau 5, atau justru malah belum sama sekali. Kalau masih kurang, berarti kita perpanjang waktunya, misalnya menjadi 5, 7, atau 10 menit misalkan, dengan pertimbangan yang tentunya matang. Atau kalau misalkan itu terlalu longgar, terlalu mudah, bahkan semua partisipan ini kalau target maksimalnya 5, justru 5 ini selesai semua, itu juga gawat begitu ya. Tidak ada perbedaan antar variabelnya dalam hal ini, sehingga itu perlu kita sempitkan waktunya. Misalnya jadi 2 atau 1 menit saja, kira-kira selesai berapa. Sehingga dalam hal ini, yang namanya pilot test akan sangat berperan besar, Pak Riyadi, untuk proses memastikan bahwa instrumen ini memang betul-betul sudah sesuai dengan tujuan penelitian kita. Selain sesuai, juga nilai variabel yang dihasilkan ini ada keragaman. Sesuai dengan bagaimana orang itu bereaksi atas treatment yang dia terima. Karena kalau 3 menit, terlepas dari insentifnya dalam bentuk apa, ternyata si satu orang ini yang di treatment A juga selesai 3, yang di treatment B juga selesai 3, maka tidak ada perbedaan antara keduanya. Ya, ini bukan berarti kita ingin menghasilkan demand effect, Bapak Ibu, tapi kita ingin menyusun sebuah instrumen dan setting eksperimen yang memang betul-betul sesuai atau mendekati dengan kondisi realnya. Sehingga tadi Bapak, untuk satu-satunya cara memastikan adalah dengan pilot test. Dan saya yakin pilotnya tidak cukup 1 kali biasanya kalau pakai real effort. Ngoten. Terima kasih Pak Riyadi dan Pak Kadek. Oke. Saya harapkan pertanyaan dari Pak Riyadi sudah mampu dijelaskan gitu ya oleh Bu Lufi gitu ya. Jadi pada intinya adalah jika tidak ada penelitian terdahulu terkait dengan re-evolve, bagaimana mungkin kita bisa mengadopsi dari penelitian yang lain ya, yang hampir mirip atau yang hampir sejenis terkait dengan penelitian tersebut, dan bagaimana caranya kita bisa meyakinkan gitu ya, meyakinkan bahwa ukuran pas itu bisa dengan variabel ya, dengan cara mengadakan pilot test berulang-ulang gitu ya Bu ya, pilot test terus-menerus sehingga sampai menghasilkan manipulasinya itu sudah bisa masuk ke dalam penelitian tersebut gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi Bu Lufi dari Bapak Emir Elfikar gitu ya. Bagaimana cara kita menetapkan batas tinggi rendahnya skor suatu tugas real effort? Apakah kita tentukan sendiri standarnya ataukah perlu untuk merujuk pada teori dari studi yang pernah dilakukan? Begitu Bu Lufi. Terima kasih Pak Kadek dan juga Pak Emir atas pertanyaannya. Ini adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk penelitian tentunya yang menggunakan metode eksperimen real effort.
Jadi tentang bagaimana penentuan skor maksimum mungkin Pak G, yang bisa atau memungkinkan untuk dicapai partisipan ketika memberikan atau menunjukkan kinerjanya. Selain tadi yang sudah saya sampaikan, kita perlu simulasi, Bapak. Pertama, sebelum simulasi itu kita lakukan, tentu saja kita perlu untuk melihat kajian-kajian pada penelitian yang telah ada. Biasanya untuk real effort, Bapak Ibu, itu banyak dilakukannya adalah di jurnal-jurnal psikologi, jurnal-jurnal keperilakuan, dan jurnal-jurnal eksperimental ekonomi. Ini banyak sekali biasanya di Elsevier, Bapak Ibu, yang mengeluarkan. Kemudian ketika kita, tadi saya lanjutkan dulu, untuk yang Elsevier ini memang banyak sekali membahas tentang real effort, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin merujuk suatu artikel, mungkin pertama kali yang bisa didatangi adalah Elsevier dulu untuk yang real effort eksperimen, karena di sana sepertinya pengenalannya dari sana, terlepas dari jika saya salah, mohon maaf ya. Di tempat lain pun saya yakin juga masih ada. Baik, untuk caranya menetapkan batas tinggi dan rendah suatu skor ini adalah kita melihat dari constraint waktu yang akan kita berikan, Bapak. Jadi dalam constraint waktu tertentu, itu berapa banyak maksimum yang dia bisa hasilkan, kita lakukan dengan simulasi. Nah, untuk penentuan waktu atau constraint-nya ini tentunya adalah dengan melihat dari segi penghindaran atas efek kebosanan si partisipan dalam melakukan suatu tugas. Efek kebosanan, efek dia akan berhenti ketika melakukan eksperimen itu yang perlu kita hindari pertama, sehingga kita yang pertama kali diukur atau ditetapkan adalah waktunya. Misalkan kita mengumpulkan mahasiswa dalam suatu ruangan, biasanya kalau mengajar mahasiswa itu baru 10 menit pertama gitu sudah mulai menguap-menguap gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga kalau itu kalau kuliah, tapi kalau untuk yang tugas sifatnya fun, seperti puzzle, itu saya yakin kalau mahasiswa biasanya senang. Tapi tingkat kesenangan dia mengerjakan ini pasti ada batasnya. Jadi misalnya kita sudah setting multi periode dari awal, artinya periode pengukurannya lebih dari 1, mungkin 2, mungkin 3, atau mungkin seterusnya. Kira-kira berapa kali? Itu kita tetapkan dulu. Selain berapa kali pengukurannya, juga masing-masing pengukuran itu berapa menit. Misalnya 10 menit dikali 3 itu sudah 30 menit. Kira-kira mahasiswa ini sudah bosan belum? Atau sudah ada efek terbiasa belum? Karena kalau ada efek experience itu juga bisa mengganggu untuk jalannya eksperimen. Sehingga kalau multi periode mungkin saya sarankan 2 sampai maksimum 5 kali. Sehingga dalam hal ini dari segi waktu Bapak yang dijadikan sebagai constraint, sehingga dari segi waktu tadi, misalkan batasan maksimum penelitiannya totalnya 30 menit atau mungkin 1 jam, itu kita pecah berapa periode, netnya atau bersihnya, tidak termasuk instruksi. Kemudian dari situ kita bisa tetapkan batas maksimum untuk skor atau level kinerja yang dia bisa tunjukkan itu berapa. Seperti itu Pak Emir, apakah kira-kira menjawab ya? Oke, itu Pak Emir atas penjelasan dari Bu Lufi. Oke, sudah dijawab sama Pak Emir, sudah jelas, terima kasih gitu ya. Mungkin Bapak Ibu peserta webinar, jika masih ada pertanyaan dengan narasumber kita pada hari ini, monggo silakan kita bisa chat di Zoom karena waktu masih cukup untuk bertanya gitu ya. Oke. Sambil menunggu Bu Lufi, saya boleh Bu ya, bertanya Bu ya. Monggo Pak Kadek, ini Pak Kadek juga sering melakukan eksperimen. Enggak, cuma bertanya penasaran karena saya selama ini jarang melakukan real effort gitu ya. Memang karena pasti akan keterbatasan terhadap waktu dan ini. Saya penasaran adalah ketika gini Bu Lufi, kalau kita mengerjakan suatu games gitu ya Bu Lufi, misalnya puzzle, apakah kita membutuhkan asisten yang banyak Bu dalam mengawasi dari setiap pengerjaan dari mahasiswa atau para partisipannya itu? Karena kalau saya melihat, kalau misalnya dalam
kita menggunakan laboratorium gitu ya, mungkin satu grup gitu ya, ada 30 mengerjakan puzzle gitu ya. Apakah kita membutuhkan 30 asisten dalam mengawasi setiap pekerjaan itu? Gitu, Bu. Kalau kita tidak secara computerized ya, kita secara manual. Gitu, Bu. Terima kasih Pak Kade. Ini menarik Pak, dia sudah masuk ke teknisnya. Biasanya teknis ini cukup banyak ini ya, perlu sharing ya Pak ya. Kalau sesuai dengan pengalaman yang tadi saya tunjukkan fotonya, pernah membantu rekan saya ketika meneliti tentang effort yang kaitannya dengan types of competition incentive, itu adalah tidak sebanyak berapa partisipannya untuk si eksperimenter itu sendiri atau asisten penelitiannya. Jadi waktu itu dibagi menjadi beberapa row untuk bangkunya, dan satu row dihandle oleh satu partisipan. Satu row sendiri terdiri dari 5 orang. Karena waktu itu sebagai kontrol juga ada tim insentif, Bapak. Jadi tim insentif ini bergantung pada apakah satu kelompok itu, apakah kelompok itu dijadikan dasar untuk memberikan insentifnya. Sehingga waktu itu ada kontrol jumlah yang masuk ke dalam kelompok, dan mereka istilahnya bekerja masing-masing, tapi setiap pekerjaannya itu menentukan nasib dari satu kelompoknya gitu ya. Di sisi lain, di treatment yang individual, mereka masing-masing bekerja dan itu menentukan kinerja atas insentif atas pekerjaannya sendiri. Sehingga kalau kesimpulannya adalah tidak selalu semua partisipan harus ada satu asisten Pak, atau satu eksperimenter, karena bisa terhandle dengan pembagian row seperti yang tadi. Oke, terima kasih Bu Lufi. Oke, Bapak Ibu, monggo silakan jika ada pertanyaan, mesti kami buka pertanyaan untuk Bu Lufi, gitu ya. Sambil menunggu Bu Lufi ya. Oh, ini sudah ada ya. Oke. Ini dari Pak Binarin Tirto, selalu menjadi peserta kita, Pak Binarin. Halo Mbak, mau bertanya terkait chosen effort. Nah, Pak Binarin lebih ke chosen effort, Bu Lufi. Apakah ada standar acuan level puzzle, maze, dan lain-lain pada artikel yang digunakan dalam eksperimen? Terima kasih. Monggo Bu Lufi. Oke. Chosen effort. Ini terima kasih Pak Bibin. Ini Pak Bibin betul ini selalu ikut. Terima kasih Pak Bibin. Untuk yang ditanyakan Pak Bibin ini adalah chosen effort ya, tapi untuk yang berikutnya kaitannya dengan puzzle dan maze ya Pak. Artinya kalau puzzle dan maze ini lebih ke actual behavior atau yang real effort. Jadi kalau saya menjawab yang pertanyaannya dulu Pak G, yang apakah ada standar acuan level puzzle, maze, dan lain-lain pada artikel yang digunakan dalam eksperimen, ini adalah kembali lagi pada eksperimen yang terdahulunya, dia mendesain seperti apa sesuai dengan tujuan dari penelitiannya dia sendiri. Jadi ketika penelitian terdahulu sudah menentukan tingkat tertentu, misalnya level puzzle-nya ini yang hard atau easy atau medium gitu ya, atau maze-nya juga seperti itu juga bergantung dengan tujuan penelitiannya. Ketika memang level of difficulty dari tugas itu atau tingkat kesulitan tugas juga diukur dalam penelitian yang kita sedang jalankan, maka level kesulitan dari puzzle ataupun maze atau anagram dan lain sebagainya juga kita berikan level atau hierarki. Seperti yang ketika saya lakukan di tesis itu juga melibatkan adanya level of task difficulty, sehingga saat itu memang ada hierarki untuk tingkat kesulitan tugasnya. Ada yang sulit, ada yang mudah. Kalau yang mudah, anagramnya dibuat dari kata yang terdiri dari huruf yang jumlahnya sedikit, tapi kalau yang difficult, itu juga menyesuaikan untuk jumlah huruf yang ada di dalam kata yang harus diturunkan itu. Tapi juga dari sisi constraint waktu dan untuk target yang harus dicapai juga berbeda. Kalau mudah, juga sedikit targetnya. Tapi kalau untuk yang sulit, juga dibuat banyak untuk targetnya. Internalisasinya kuat banget. Ya Pak, untuk internalisasinya jauh lebih kuat untuk yang real effort, karena memang betul-betul dirasakan langsung
untuk situasi ataupun juga treatment yang diberikan kepada para partisipannya. Mereka betul-betul merasakan sendiri, kalau sulit ya sulit, kalau mudah ya mudah, sehingga pada saat itu mereka bisa secara psikologis langsung bereaksi. Kalau psikologisnya sudah bereaksi, actual behavior-nya juga terpengaruh. Dan ini juga mengukur kemampuan juga, ya Bapak Ibu. Misalkan 3 menit mampu untuk istilahnya membuat suatu puzzle ini 5 misalkan ya. Harusnya 5 kalau sesuai waktu simulasi para eksperimenter, tapi ketika realnya orang itu nggak mampu 5, mungkin masalahnya ada banyak. Dia motivasinya tinggi, tapi secara kemampuan dia hanya mampunya 3 misalkan. Jadi ada banyak aspek yang bisa kita ukur dari proses real effort setting eksperimen itu. Oh ya, real effort ya Pak ya. Ya Pak. Semoga menjawab Pak Bibin, atau mungkin belum Pak? Ya, sudah. Makasih kata Pak Bibin. Terima kasih Pak Bibin. Oke, masih saya buka pertanyaan. Monggo, jika ada Bapak Ibu peserta webinar, silakan bisa ajukan pertanyaan terkait dengan real effort materi pada pagi hari ini. Sambil menunggu Bu Lufi, saya penasaran dengan real effort soalnya. Saya deg-degan Pak kalau ditanya Pak Kadek. Enggak ada, saya pertanyaannya enggak ini kok enggak sulit. Kalau real effort itu, apakah kita, kan selama ini yang kita tahu itu adalah games dan buat puzzle dan macam-macam. Bagaimana kalau kita itu melihat, kan tadi kan berkata bahwa real effort itu lebih ke arah mengukur apa ya namanya, psikologi dari seseorang gitu ya. Kalau kita menggunakan video gitu ya, video yang mungkin kita rekaman terus kita mengambil apa namanya, skala atas kondisinya tadi, kita lihat video misalnya orang marah-marah di Mario Bros, kita tampilkan sebuah video, apakah itu juga termasuk real effort ya, Bu? Menurut Bu? Oke Pak, ini menarik juga Pak ya untuk menjadi pembeda yang jelas ya Pak antara real effort dengan chosen. Jadi yang kita lihat atau kita acu untuk apakah penelitian itu masuk real atau chosen effort adalah berdasarkan keterlibatan upaya secara langsung atau tidak. Ketika kita menugaskan si partisipan untuk melihat video, tapi setelah video itu selesai, apa yang kita minta lakukan kepada partisipan? Apakah partisipan harus berkinerja dengan atasan seperti yang di video tadi, marah-marah, dan lain sebagainya? Misalkan tugasnya ini seberapa banyak dia harus secara real mengerjakan secara langsung, atau justru kita mintanya juga dalam bentuk skala. Jadi selama perbedaan pengukuran tadi, yang satu pakainya adalah skala saja, berarti masuknya chosen, tapi kalau pakai real effort betulan untuk merespon tadi, maka masuknya real effort. Tapi kalau seperti itu sebenarnya ada efek ini ya Pak ya, ada efek demand-nya juga sebenarnya. Ada potensi ke situ, karena wah ini saya harus drama ya, mungkin orang-orang atau partisipan akan berpikir seperti itu, wah ini kok atasan saya seperti ini ya, berarti saya harus gini aja deh gitu. Mungkin ada kemungkinan mindset seperti itu apabila kalau partisipannya ini apalagi dalam satu tempat misalkan ya saling lirik-lirikan, terus seperti mengirimkan sinyal opini satu sama lain kalau temannya sudah kenal gitu ya. Jadi perlu ada kontrol ketika memang bentuk seperti video dipakai untuk treatment dan kemudian yang dipakai sebagai pengukuran variabelnya berdasarkan real effort-nya. Gitu Pak Kadek. Oke, terima kasih Bu Lufi. Kira-kira kalau di teks eksperimen sendiri kebanyakan pakainya chosen ya Pak ya? Saya selama ini masih menggunakan chosen. Karena memang belum menemukan metode yang sangat pas untuk itu. Karena contohnya kayak gini Bu Lufi. Ya Bu Lufi, yang tadi ya terkait dengan pertanyaan saya tadi Bu. Sebentar. Ini tadi kan misalnya kita melihat suatu video gitu ya, bahwa kita berbicara mengenai pajak ya, bahwa satu video, yang pertama videonya itu adalah ada atasannya yang memperlihatkan dia marah-marah, istilahnya bukan marah-marah, istilahnya dia
nyuruh si partisipannya, pajaknya dibayarnya rendah aja, gitu ya. Yang satunya adalah ada video yang video yang satunya pajaknya bayaran sesuai dengan normal. Itu bukan real effort ya, berarti itu namanya juga chosen effort. Karena kita nanti juga akan pada intinya adalah kita menggunakan skala. Jadi skala 1 atau 10. Apakah si partisipan itu tetap menggunakan tetap patuh terhadap pajaknya ataukah enggak? Itu tetap chosen effort ya, berarti ya, bukan real effort. Chosen effort, Pak. Betul, karena dia lebih mengedepankan aspek dari istilahnya kognitif ya Pak, karena kaitannya dengan keilmuan gitu Pak ya. Dia pasti merespon itu juga selain dari psikologis juga dari keilmuan dia mempertimbangkannya seperti apa kalau ada kondisi seperti ini. Ada yang berpikirnya ideal, ada yang berpikirnya sudah kontraproduktif, misalkan seperti itu. Jadi ini bergantung dengan bagaimana caranya untuk mengukur si effortnya tadi juga. Tapi selain itu berdasarkan juga aspek apa yang ikut serta dalam situ, dalam proses eksperimen itu. Contohnya tadi, kalau investasi, mungkin ya investasi sulit ya untuk real effort, Pak. Jadi harus pakai skala seperti itu. Saya rasa mirip-mirip dengan kalau di investasi itu. Saya kemarin sempat melihat kalau di teks memang tidak banyak Pak yang menggunakan real effort. Sepertinya memang karena alasan tersebut yang menyebabkan adanya kecenderungan untuk memakai chosen effort. Ya, ini sebagai informasi juga Bapak Ibu, nanti untuk tahun depan kami akan menyelenggarakan workshop Bapak Ibu. Nanti untuk pembicaranya ada Ibu Nurul, dan kami akan lebih spesifik terkait dengan teknis ketika membuat instrumen penelitian secara online. Mungkin ini menarik bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang concern dalam computer-based experiment. Jadi nanti ditunggu informasinya nggih Bapak Ibu, mungkin sekitar akhir tahun kami akan share dan kami laksanakan awal tahun. Begitu. Sepertinya cekap Pak nggih. Ya, oke. Karena waktu juga sudah menunjukkan mau 10:30, mungkin kita akhiri saja untuk sesi tanya jawab, gitu ya. Kita akhirnya sampai ke penghujung acara. Terima kasih kepada Bu Lufi sebagai narasumber serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dan sangat bermanfaat yang mungkin nantinya kita bisa aplikasikan mungkin kalau Bapak Ibu melakukan penelitian eksperimen gitu ya. Jadi sebelum saya tutup, kesimpulan yang bisa saya berikan adalah jadi pada penelitian eksperimen itu dalam memberikan suatu gambaran atau kondisi gitu ya, bisa melakukan stated effort, yaitu tadi dengan menggunakan tadi skala 1 sampai 10 atas kondisi yang ada cerita narasinya gitu ya. Kalau real effort itu bisa melalui games, contohnya seperti mathematic games atau puzzle dan semacamnya. Kalau stated effort itu lebih cocok kepada penelitian yang ingin menguji suatu effort yang jangkanya pendek. Contohnya adalah investasi tadi. Kalau yang real effort itu adalah penelitian yang menguji terkait dengan aspek psikologis. Nah, sebelum saya tutup acara pada pagi hari ini, mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu, Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu peserta yang bisa menyalakan kamera, monggo kita bisa nyalakan kamera terlebih dahulu. Saya dibantu Bu Nurul untuk mengambil foto. Iya Pak Kadek. Sudah siap semua nggak? Oke. Siap. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Sebentar. Satu kali lagi dengan gaya bebas, Bapak Ibu. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Pak Kadek. Ya, oke. Sekedar informasi kepada Bapak Ibu peserta, kami harapkan Bapak Ibu peserta bisa mengisi form evaluasi secara online ya, yang sudah kita berikan pada link chat Zoom. Gitu. Sambil mengisi, saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata